Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafana Azizah. Di video kali ini, saya dan teman saya Kimi Syiar Salsabila. ingin menjelaskan bagaimana menjadi mahasiswa berkualitas menurut taksonomi Bloom dan beberapa presentasi. Yang pertama, ada penuntut ilmu serta ada kepada orang tua dan dosen. Teori Bloom pada dasarnya adalah sebuah taksonomi atau tujuan pembelajaran yang diadaptasi dari seorang tokoh pendidikan yaitu Benjamin Bloom. Kualitas intelektual mahasiswa sarjana menurut Bloom C4-C5, analis dan evaluasi. Beberapa pertanyaan mengenai mengapa dan bagaimana agar kualitas mahasiswa sarjana berkualitas ilmiah sangat berbeda dengan diploma. Ada 6 tingkat pembelajaran menurut teori Bloom, yaitu create, evaluate, analysis, apply, understand, dan remember, di mana tingkat dasar digambarkan lebih luas daripada tingkat di atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang melanjutkan dengan tingkat pengetahuan yang lebih rendah. Ada penuntut ilmu dan adab kepada orang tua. Daftar isi. Yang pertama, latar belakang, yaitu teori pendidikan menurut taksonomi Bloom. Yang kedua, adab penuntut ilmu. Yang ketiga, adab kepada orang tua. Yang keempat, adab kepada dosen. Yang kelima, daftar pusaka atau referensi. Ada penuntut ilmu. Ada penuntut ilmu itu sangat penting. Ada penuntut ilmu memiliki banyak kepentingan karena menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Pertama, bersikaplah dengan rendah hati dan buka pikiran. Kedua, jaga niatmu. Ketiga, konsistensi adalah kunci. Keempat, bagikan ilmu dengan orang lain. Kelima, hormati guru dan sesama pembelajar. Secara keseluruhan, ada penuntut ilmu tidak hanya membantu dalam mendapatkan pengetahuan, tetapi membantu karakter dan sikap yang bermanfaat sepanjang hidup. Selesai, Bambang. Pengertian adab kepada orang tua, menghormati dan memuliakan orang tua. Adab kepada orang tua, sikap menghormati dan memuliakan orang tua yang sudah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan perhatian selama kita tumbuh dewasa. Hal ini dilakukan dengan cara menunjukkan rasa hormat, berbicara dengan sopan, dan memenuhi kebutuhan orang tua. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup keluarga. Menerapkan adab kepada orang tua dapat meningkatkan kualitas hidup keluarga. Hal ini dapat membentuk hubungan yang harmonis antara anggota keluarga, memperkuat nilai-nilai kekeluargaan, dan mengurangi konflik di dalam keluarga. Alasan pentingnya adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua adalah hal yang sangat penting dalam Islam dan juga sebagai budaya bangsa Indonesia. Menghormati dan menghargai orang tua adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Berikut adalah beberapa alasan mengapa adab kepada orang tua itu sangat penting. Mendapatkan kasih sayang dari Allah, menjaga hubungan keluarga yang harmonis, mendapatkan berkah dari orang tua, menjadi anak yang bertanggung jawab. Contoh adab kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membantu orang tua dengan tugas-tugas rumah seperti menyapu, mengepel, memasak, membersihkan rumah, dan membantu ibu dan ayah dengan menjaga kebersihan rumah. Menunjukkan rasa terima kasih dan menghargai orang tua, mengucapkan terima kasih saat orang tua memberikan bantuan atau memberikan hadiah atau kejutan untuk orang tua sebagai bentuk penghargaan. Akibat buruk dari tidak menerapkan adab kepada orang tua. Ketika seseorang tidak menerapkan adab kepada orang tua, maka akan berdampak buruk pada hubungan antara anak dan orang tua. Beberapa akibat buruk dari tidak menerapkan adab kepada orang tua adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat orang tua kecewa dan sedih karena merasa tidak dihargai. Yang kedua, menimbulkan konflik dan pertengkaran dalam keluarga. Yang ketiga, meningkatkan risiko terjadinya kesalahpahaman dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Yang keempat, membuat orang tua merasa tidak dihormati dan dianggap remeh oleh anak. Kali ini pembahasan adab kepada dosen. 1. Hormati dan sopan santun. Tunjukkan rasa hormat dan sopan santun kepada dosen, baik dalam dan di luar. Gunakan bahasa yang sopan dan hindari sikap yang tidak pantas. 2. Kehadiran dan keterlibatan. Hadir dalam kelas tepat waktu dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Ini tidak hanya menunjukkan rasa tanggung jawab, tetapi juga menghargai waktu dan usaha dosen. Ketiga, berkomunikasi dengan baik. Jika ada pertanyaan atau
ketidakpahaman, sampaikan dengan jelas dan hormat. Hindari sikap defensif dan bersikap terbuka terhadap umpan balik dari dosen. Yang keempat, menghargai waktu dosen. Dosen memiliki jadwal yang padat. Jika perlu mengajukan pertanyaan di luar kelas, pastikan untuk tidak janji terlebih dahulu dan menghargai waktu dosen. Kelima, menjaga etika akademik. Hindari plagiat atau perilaku tidak etis lainnya. Etika akademik sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan bermartabat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 9 dengan saya GB Salsabila. Saya Silrafan Azizah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Can you bukan kepiting? Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.